Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Wulan Aprilianti Irpana, nomor induk mahasiswa 240311711244. Saya merupakan guru kelas di MI Al-Mu'awanah Karawang dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang, tahun 2025. Saya telah mengajar selama beberapa tahun dan saat ini mengampu kelas 6. Dalam kegiatan pembelajaran, saya berupaya menerapkan pendekatan Problem Based Learning atau PBL untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, gotong royong, serta kesadaran lingkungan pada peserta didik. Video uji kinerja kali ini saya membawakan materi tentang bumi kita terancam bahaya. Submateri, ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Saya berharap praktik pembelajaran yang saya tampilkan dapat mencerminkan kompetensi pedagogik dan profesional yang selama ini saya kembangkan. Terima kasih atas perhatian dan penilaiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dan tampilkan dalam video ini dapat bermanfaat, serta menjadi kontribusi dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jika berdana dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali Habilah, Akmal, Aira, Depi,
Depina, Farhan, Patir, Laras, Maulana Yusuf Fajri, Muhammad Andrian, Muhammad Arman, Muhammad Furqon, Kaila, Sabil, Satria, Tresna, Windy, Wulan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Sebelum belajar, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambah rasa nasionalisme ya. Semuanya silahkan berdiri. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku. di sanalah aku berdiri dan bantu ibuku. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dimohon duduk kembali. Ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya itu tentang apa ya? Ya, Devina. Pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Ya, betul. Bagus. Apakah kalian mengamati jumlah kendaraan semakin banyak? Mengamati. Apa sih dampaknya bagi lingkungan? Polusi. Materi hari ini tentang ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan menyimak tayangan video dan tanya jawab, peserta didik dapat menguraikan aktivitas manusia yang merusak lingkungan dengan tepat. Yang kedua, itu melalui kegiatan mengerjakan LKPD secara berkelompok, peserta didik dapat menganalisis ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila, gotong royong, dan bernalar kritis dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan hasil diskusinya dengan tepat. Manfaat dalam mempelajari materi ini adalah untuk menjaga lingkungan dari kerusakan akibat perbuatan manusia. Sebelum belajar, kita ice breaking terlebih dahulu. Semangat! 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 Sebelum menyampaikan materi, kalian terlebih dahulu melihat video yang ada di depan ya. Coba bayangin, kalau rumah yang kita tinggali tiba-tiba jadi penuh asap, sampah di mana-mana, dan rasanya panas banget. Gak nyaman kan? Nah, itu juga yang terjadi sama bumi kita. Kok bisa? Yuk, kita bahas. Jadi gini, yang pertama adalah deforestasi alias penebangan hutan.
Tiap tahun, jutaan hektar hutan ditebang buat bikin lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Tapi masalahnya, pohon itu seperti AC alami bagi bumi. Kalau pohon berkurang, udara jadi makin panas. Banyak hewan kehilangan rumahnya, dan polusi udara semakin parah. Polusi udara ini juga nggak main-main. Asap dari kendaraan, pabrik, sampai kebakaran hutan bikin kualitas udara semakin jelek. Hasilnya, bumi semakin panas, es di kutub mencair, dan cuaca semakin gak karuan. Kalian pernah ngerasa hari-hari semakin panas? Itu salah satu dampaknya. Plastik juga jadi masalah besar. Tiap tahun ada sekitar 8 juta ton plastik yang nyasar ke laut. Plastik adalah sampah yang susah terurai, bisa bertahan ratusan tahun dan berbahaya buat hewan laut. Nggak cuma itu, mikroplastik juga bisa masuk ke makanan kita. Jadi, tanpa sadar, kita ikut makan plastik. Selain itu, ada juga eksploitasi tambang. Tambang emas, batu bara, dan nikel yang sering dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Akibatnya, hutan gundul, tanah rusak, sungai tercemar, dan masyarakat sekitar kehilangan lahan mereka. Semua ini berkontribusi ke perubahan iklim. Gas-gas seperti karbon dioksida dan metana makin banyak di atmosfer dan bikin suhu bumi naik. Ini yang disebut efek rumah kaca. Akibatnya, badai semakin sering, kekeringan semakin parah, dan es di kutub semakin cepat mencair. Tenang, kita masih bisa menyelamatkan bumi kita. Mulai dari hal kecil seperti mengurangi plastik, hemat listrik, dan naik transportasi umum agar polusi berkurang. Kalau bisa, dukung juga kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Karena sekecil apapun aksi kita, kalau dilakukan bersama-sama, dampaknya akan besar. Jadi, sekarang kita tahu kalau aktivitas manusia punya dampak besar buat lingkungan. Tapi kita juga punya pilihan buat berubah dan bikin bumi tetap nyaman untuk generasi mendatang. Yuk, mulai sekarang kita lebih peduli sama lingkungan, agar semakin banyak yang sadar pentingnya menjaga bumi. Setelah melihat video yang di depan, apa yang kalian temukan dalam video tersebut? Ya, Farhan? Misalkan lingkungan akibat perbuatan manusia. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Farhan. Dan yang kedua, apa saja aktivitas manusia yang merusak lingkungan? Ya, Patir? Menebang pohon, asap kendaraan, dan sampah plastik. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Patir. Ayo, Alia, terlebih dahulu. Alia dulu ya. Proses pemanasan yang terjadi pada bumi dan terlihat dari peningkatan rata-rata bumi disebut apa? Pemanasan global. Benar apa salah? Benar apa salah? Kita lihat pemanasan global. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Alia. Yang kedua, udah, Alia silakan duduk. Yang kedua, siapa? Mau siapa? Ayo Depi, ke depan. Maju ke depan. Proses tertangkapnya panas di atmosfer bumi akibat gas-gas tertentu disebut efek rumah kaca. Kita lihat, betul apa salah?
Ya, betul. Tepuk tangan untuk DP. Lanjut yang ketiga. Mau siapa? Ayo Andrian, silahkan ke depan. Gas rumah kaca yang dihasilkan dari peristiwa pada gambar di atas yaitu apa? Metana. Ada gambar apa aja itu Andrian? Gambar apa itu? Sapi sama siapa? Sama aki-aki. Tadi kamu jawabannya apa? Metana. Benar apa salah nih? Kita lihat. Ya betul, metana. Tepuk tangan untuk Andrian. Nah selanjutnya, pertanyaan yang keempat, kuis yang keempat. Silakan, Aira. Ternyata membakar sampah dapat mengakibatkan pemanasan global. Hal ini disebabkan karena membakar sampah dapat mempertipis lapisan ozon. Kita lihat, benar apa salah? Ya, betul. Tepuk tangan untuk Aira. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Ayo siapa? Ayo Satria, ke depan. Perubahan cuaca yang ekstrim dapat menyebabkan kekeringan. Benar apa salah? Kita lihat dulu. Ya betul, tepuk tangan untuk Satria. Ibu akan membagi 3 kelompok ya. Satu kelompoknya itu 6 orang. Ibu akan menjelaskan materi tentang ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah kondisi di mana alam atau lingkungan mengalami gangguan akibat masuknya atau hilangnya suatu elemen. Berikut adalah beberapa kelompok yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan. Pertama, pencemaran lingkungan. Dan yang kedua, pemanasan global. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi ketika makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain masuk ke dalam ekosistem akibat aktivitas manusia sehingga melebihi standar kualitas lingkungan yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara, pencemaran cahaya, dan pencemaran udara. Pemanasan global. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata udara, atmosfer, laut, dan daratan bumi. Sederhananya, bumi kita menjadi semakin panas. Penyebab pemanasan global. Penyebabnya nih, kita lihat. Yang pertama, efek rumah kaca. Gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CO2, metana, CH4, dan nitrous oksida, N2O, terperangkap di atmosfer dan menahan panas matahari. Semakin banyak gas rumah kaca, semakin panas bumi. Peningkatan emisi gas rumah kaca. Pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi, gas alam untuk menghasilkan energi serta penggundulan hutan merupakan penyebab utama peningkatan emisi gas rumah kaca. Aktivitas manusia. Industri, transportasi, pertanian, dan kegiatan sehari-hari manusia lainnya juga berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Dampak pemanasan global. Apa aja sih? Pertama, permukaan air laut. Mencairnya es di kutub menyebabkan permukaan air laut naik, mengancam pulau-pulau kecil dan daerah pantai. Kedua, perubahan pola cuaca ekstrim. Frekuensi di intensitas bencana alam seperti banjir, badai, dan kekeringan semakin meningkat. Yang ketiga, kerusakan ekosistem. Perubahan suhu dan pola curah hujan mengancam kelangsungan hidup berbagai jenis makhluk hidup. Dan yang keempat, krisis pangan dan air bersih.
Produksi dan pertanian terganggu akibat perubahan iklim, mengancam ketersediaan pangan dan air bersih. Dampak pemanasan global terhadap kesehatan. 1. Peningkatan penyakit menular. Suhu yang lebih hangat menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan bakteri dan virus. 2. Gangguan pernapasan. Peningkatan polusi udara akibat pembakaran bahan bakar fosil dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Ketiga, malnutrisi. Perubahan iklim mengancam produksi pangan sehingga dapat menyebabkan kekurangan gizi. Peran kita apa aja sih terhadap lingkungan? Setiap individu memiliki peran penting dalam mengatasi pemanasan global. Beberapa hal yang dapat kita lakukan antara lain: menghemat energi, mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan kendaraan umum, dan mengurangi penggunaan AC. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Plastik sulit terurai dan menghasilkan gas metana saat terurai. Dan yang ketiga, mendaur ulang sampah, mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Yang keempat, menanam pohon. Pohon menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Dan yang kelima, mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan. Terima kasih. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Pertemuan sebelumnya, Ibu menyuruh kalian untuk membawa peralatan praktek hari ini. Apakah dibawa? Lem dan guntingnya? Bawa, oke. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Ya, pertama, jawablah setiap soal yang ada. Kalian jawab dulu soal-soal yang ada di LKPD. Dijawab dulu, didiskusikan bersama kelompoknya. Dan yang kedua, sesudah dijawab, kalian gunting LKPD sesuai arahannya per kotak ya. Terus lalu sesudah digunting semua, dilem. Ada tulisannya di sini. Nanti ada petunjuk-petunjuknya. Kalau tidak mengerti, nanti tanyakan saja kepada Ibu. Bentar ya. Cuma satu lembar yang ini aja. Yang lembar keduanya itu sebagai contoh. Maaf, makasih. Ini sok. Pegang ini. Kelompok kedua. Kelompok ketiga. Pegang. Dilihat dulu pertanyaan-pertanyaannya, dijawab ya, lalu nanti digunting. Oke. Iya. Gimana? Ini diisi pemanasan global, pengertian pemanasan global itu apa? Yang tadi Ibu jelasin itu yang di depan. Ya, udah diisi semuanya. Nanti kalian gunting, lalu dilem, ada tulisan lemnya, lemnya ya. Ya. Ngerti? Iya, sok. Sok tulis. Gimana? Ini diisi yang tadi Ibu jelasin, pemanasan global itu apa, terus penyebabnya apa aja, dan efek rumah kaca pengertiannya apa ya. Terus udah itu selesai dijawab, kalau ada gunting satu lagi gunting aja ini. Om bantuin.
Sini tah. Ini lihat dulu. Nah, lem yang ini yang ketiga. Ini yang keempat, yang kedua mana? Yang kedua? Ini yang kedua, sini. Ini dilem. Gini caranya. Sesuaiin. Nah, gitu. Nanti dilem lagi, ya. Ya, dilem. Ditempel. Lemnya mana? Yang keempat aja dulu. Ini dulu. Oh, udah dilem ini. Kesini gini caranya. Lihat dulu. Lihat dulu, lihat sini. Nah, sesuai gini. Ya, lanjut. Yang kedua, yang ke satu, baru yang pemanasan. Terus yang kedua, yang ke satu, iya. Yang kedua, yang ke satu, dilem lagi. Kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya, agar tetap semangat. Silakan berdiri semuanya. Ikutin video yang itu ya, yang di depan. Udah selesai semuanya? Nah, kalau sudah selesai, Ibu minta per kelompoknya mempresentasikan hasil tugas yang tadi dikerjakan. Silakan dari kelompok ke-1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pemanasan global. Pemanasan global adalah pemanasan proses peningkatannya suhu rata-rata udara, atmosfer, laut, dan daratan bumi. Bumi sederhananya, bumi kita semakin panas. Yang mau bertanya tentang presentasi dari kelompok 1? Tidak ada, sudah bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah kelompok 1, Ibu akan panggil kelompok 2. Silakan ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata udara, atmosfer, lautan, dan daratan bumi. Sederhananya, bumi kita menjadi semakin panas. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi presentasi dari kelompok 2. Nah, sekarang lanjut kelompok 3 akan mempresentasikan tugasnya. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah proses peningkatannya suhu rata-rata udara,
atmosfer laut dan daratan bumi sederhananya. Bumi semakin panas penyebab pemanasan global. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Nah, tidak ada? Sudah mengerti semua? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ibu mau kasih kuis. Ada tadi kan kuis pertama di asesmen di awal. Sekarang kuis di akhir materi. Kita bareng-bareng aja ya. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh asap kendaraan dan pabrik. Benar apa salah? Nah, kita lihat. Itu kan? Ya, betul. Baru 1 poinnya. Yang kedua, plastik sekali pakai mudah terurai di tanah dalam waktu yang singkat. Plastik, benar apa salah? Salah. Karena plastik itu lama terurainya. Benar kan tuh? Ketiga, penebangan pohon yang berlebihan tidak berdampak pada lingkungan. Salah. Ya, tuh. Lanjut, yang keempat, pemanasan global dapat menyebabkan mencairnya es di kutub. Betul. Yang kelima, pencemaran air hanya disebabkan oleh limbah industri, bukan oleh sampah plastik. Salah. Benar salah? Ya. Lanjut, yang keenam, kebisingan yang berlebihan dari kendaraan dan pabrik termasuk dalam pencemaran suara. Betul itu, apalagi rumahnya yang dekat pabrik. Ya, itu bising sekali. Yang ketujuh, penggunaan bahan kimia CFC pada pendingin udara dapat memperbaiki lapisan ozon. Salah. Benar nggak nih? Kita lihat. Ya, betul. Silakan dibaca terlebih dahulu. Maaf ya Windy. Maaf, kasihin ke temannya. Sudah. Ditulis namanya, nomor absennya, hari, tanggal, harinya, hari sekarang hari apa? Hari Sabtu. Tanggal berapa? 10 Mei tahun 2025. Ayo diingat-ingat lagi. Dibaca benar-benar ya. Sudah selesai? Nah, kumpulin nanti sama ibu mau dinilai. Kumpulin ya. Udah dinamain kan? Alhamdulillah ya, nilainya memuaskan semua. Jadi tidak ada yang di remedial.
Nah, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ada. Oh, oke. Tresna, silahkan. Kesimpulannya, kerusakan lingkungan terjadi akibat berbagai aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti pencemaran dan pemborosan energi. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi pencemaran air, tanah, udara, suara, dan cahaya. Salah satu dampak terbesarnya adalah pemanasan global yang menyebabkan oleh efek rumah kaca dari gas-gas seperti karbon dioksida dan metana. Dampak dari pemanasan global sangat luas melalui dari kenaikan permukaan air, laut, cuaca ekstrem, krisis pangan dan air bersih hingga menggunakan kesehatan seperti penyakit mengeluarkan dan menutrisi. Oleh karena itu, setiap individu memiliki peran penting untuk menjaga lingkungan seperti menghemat energi, menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, serta mengelola limbah dengan bijak. Ya, itulah kesimpulan dari materi hari ini. Tepuk tangan untuk Tresna. Bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah menyenangkan. Bagian kegiatan apa sih yang bikin kalian senang itu? Games. Terus, apa idenya untuk kedepannya agar pembelajaran itu lebih menyenangkan? Memperbanyak games. Oke. Ya, untuk materi hari ini cukup sekian ya dari Ibu, dan minggu depan kita akan membahas tentang kita bisa menjadi penyelamat bumi. Nanti dipelajari dulu ya terlebih dahulu, baru nanti minggu depan Ibu menjelaskan. So, sekarang siap-siap terlebih dahulu. Alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas dan nanti dilanjut. Farhan, KM berdoa ya kalau temannya sudah siap. Jika benar dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali.